Baik, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. hormati Bapak Habib Pendis, Tanwil Kaltara, Bapak Haji Hamzah, SAGMM. Saya hormati Bapak Ibu, para pejabat di lingkungan Tanwil Kalimantan Utara, Bapak Ibu para tim pembangunan zona integritas pada Madrasah pada proyek tahun 2024. Itu alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi melalui Zoom ini dalam rangka pembinaan. Ya, jadi sambil menunggu Pak Ses bergabung di ruang Zoom ini, ya ada pengantar lah dari kami di bagian OKH di Centendis. Bapak Ibu semua, Pak Kabid dan Bapak Ibu semua, bahwa di tahun 2024 ini jumlah yang ditetapkan sebagai teleproject itu bertambah. Tahun 2023 itu ada 603 madrasah plus PTKIM. Madrasahnya ada 570, sisanya PTKIM. Nah, di tahun 2024 ini jumlah madrasahnya saja ada 701 madrasah. Ditambah PTKIM sebanyak 29. Jadi jumlahnya setiap tahun semakin meningkat. Itu kami terjemahkan, kami simpulkan bahwa memang ZI ini sangat diminati, ya, sangat giroh untuk membangun zona integritas di madrasah maupun PTKIN itu sangat tinggi. Ya tentu kami selaku unit eselon 1 yang berkewajiban membina secara langsung offline maupun online, termasuk pada pertemuan siang hari ini. Jadi kami di tim kerja OKH di Cimpendis ya, sudah melakukan pemetaan provinsi mana saja yang prioritas untuk dilakukan BIMTEK. Ya, ternyata dari 34 provinsi itu hampir semuanya, yaitu ada 28 provinsi yang 28 provinsi tersebut menurut kami sangat eh, prioritas ya. Jadi dominannya, mayoritasnya masih perlu pembinaan. Nah, pemetaan tersebut didasarkan dari hasil evaluasi pembangunan zona integritas tahun Recording in 2023. Ya. progress. Jadi tahun 2023 kita sudah evaluasi dan evaluasinya dilakukan di awal tahun 2024. Nah, karena banyak sebenarnya satker yang perlu dibina, apalagi banyak satker baru ya, satker baru yang perlu dibina. Jadi kita di bagian OKH itu merencanakan akan ada short course online ya, dan waktunya durasinya maksimal hanya 1 jam untuk per area perubahan pada pembangunan zona integritas. Jadi insya Allah mulai hari Kamis ya, nanti kami informasikan di grup akan ada short course untuk area pelayanan publik. Jadi waktunya tidak panjang-panjang, dari jam 9 pagi sampai jam 10. Ya, insya Allah akan efektif. Berhubung Pak Ses sudah hadir di tengah-tengah kita, jadi izin melaporkan Pak Ses, tadi sudah disampaikan pengantar dari Pak Kabid dan Kaltara, Bapak Haji Hamzah SAGMM sudah mengantarkan. Waktu saya kembalikan ke moderator dari Tanwil Kaltara untuk mempersilahkan Pak Ses memberikan pembinaan. Terima kasih untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima kasih kepada Bapak Nanang. Selanjutnya, mari kita dengarkan pembinaan zona integritas pada Madrasah Pilar Project tahun 2024 dari Bapak Sekretaris Dirjen Pendidikan Islam, Profesor Dr. Rohmat Mulyana Sabdi, MPD, disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah,
wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Pak Kabid eh, Pendis ya dari Siap, Provinsi Kaltara ya. siap. Salam sehat Pak Kabid. Saya Juga Pak yang Ses. siap. Insya Allah mau Dan ketemu Pak Ses nanti. insya Allah. Dan juga para eh, Kasubtim mungkin atau siapa para pejabat fungsional yang hadir, juga para kepala madrasah sekaltara yang pada hari ini berzoom ria ya dalam rangka ZI. Ya. Juga yang saya hormati Mas Nanang ya, yang beliau adalah fasilitator sekaligus Kasubtim ya yang mengurusi ZI ini ya. Pertama saya mohon maaf karena saya agak terlambat barusan karena banyak rapat. Biasa Senin itu hat-trick ya, rapat itu penuh padat, harus wakil pimpin dan lain sekitar hampir 30 menit. Dan mudah-mudahan ini tidak. Dan Ibu yang saya hormati, saya tidak terlalu banyak sebenarnya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa ZI ini adalah upaya untuk memperbaiki kualitas layanan kita sebenarnya. Karena pada dasarnya kita bergerak pada jasa. Jasa apa? Jasa pendidikan. Nah, jasa ini harus kita layani sebaik-baiknya. Nah, bagaimana pelayanan itu bisa baik? Tentu ini ada caranya ya. Caranya itu masuk pada faktor-faktor pengungkit yang ada dalam ZI itu harus dipenuhi. Baik terkait dengan SDM-nya, tata kelolanya, dan lain sebagainya. Ini harus kita lakukan. Jadi bukan sekedar ini adalah proyek piloting untuk memperoleh eh, dalam tanda kutip pemenang gitu. Bukan hanya itu, tapi ini sebenarnya lebih dari itu sebagai kewajiban kita untuk melakukan layanan yang terbaik dalam bidang pendidikan. Bukan hanya hal yang bersifat akademik saja, pendidikan itu, tapi layanan yang sifatnya administratif, human relation, lingkungan, dan lain sebagainya itu adalah bagian penting dalam pendidikan. Nah, pemerintah melalui aturan-aturan yang sudah ditetapkan itu sudah menyusun kebijakan yang disebut dengan zona integritas. Nah, zona integritas itu ya syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, ini ini yang harus diikuti oleh Bapak dan Ibu. Saya berharap semua ini jadi mencoba. Kalau kemudian nanti masih ada kekurangan, yaitu saya ketika ada upaya untuk KIZ itu ikut semuanya. Nah, nanti kan terseleksi secara objektif nanti berdasarkan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses penilaian baik oleh tim penilai internal dari Itjen, dari Pan RB dan lain sebagainya. Kemudian bagi yang madrasah yang memperoleh WBK apalagi WBBM ya ada beberapa keuntungan selain tata kelola layanan, kualitas layanan itu meningkat, juga diharapkan kesejahteraan dari pegawainya juga meningkat. Nah, tadi saya baru rapat di Sekjen, ini sedang disiapkan aturan bagi unit kerja ya, Satkar yang memperoleh WBK, WBBM itu tadi itu Pak Kepala Biro Ortala membicarakan ada persentase tertentu untuk kenaikan tunjangan. Jadi ini luar biasa. Jadi kalau Bapak dan Ibu bisa mencapai ini, nanti dampaknya itu secara ekonomi juga terasa. Dan yang kedua, di sekretariat itu sudah rutin sekarang kalau ada yang memperoleh BK, itu ada tambahan anggaran on top gitu untuk sekedar tahun ini dapat ya tahun berikutnya itu sudah dapat tambahan anggaran gitu. Ya walaupun mungkin tidak terlalu besar tapi cukuplah kalau mau apa
berpesta untuk merayakan kemenangan itu cukup duit segitu itu, atau untuk melakukan kegiatan mau apa ya kegiatan-kegiatan santai atau mungkin untuk mendukung program-program di internal itu bisa saya kira. Jadi ada beberapa reward sebenarnya Bapak dan Ibu ketika lembaga Bapak dan Ibu itu bisa memperoleh CT. Tapi sekali lagi bahwa perolehan predikat WBK WBM adalah bukan hal yang gampang. Karena ini perlu yang disebut dengan esprit de corps, kekompakan dari tim ya dalam semua lini ya untuk mengawal semua faktor-faktor pengungkit yang ada dalam Z itu bisa dipenuhi ya sehingga mutu layanannya itu bisa lebih meningkat, termasuk juga lebih terhindar dari aspek-aspek gratifikasi, penyuapan dan sebagainya. Jadi itu juga menjadi sangat penting Bapak dan Ibu. Jadi saya berharap di Kaltara bisa menjadi model Pak Kabid. Siap. Semua madrasah itu ikut daftar dan banyak yang nanti memperoleh WBK maupun WBM atau paling tidak pada tahun berikutnya itu tidak banyak yang tidak lolos gitu. Jadi saya ingin lebih banyak pada tahun berikutnya itu yang bisa memperoleh WBK WBM karena kami target ke depan setahun itu jangan sampai 2 atau 3 yang WBK itu. Bisa setahun, bisa 10 atau 5 lah minimal. Nah ini bisa jadi prestasi Pak Nanang juga nanti kalau peningkatan seperti itu mengalahkan pejabat sebelumnya gitu kan. Gitu. Jadi ini yang kami harapkan Bapak dan Ibu dan tentunya ini juga perlu dukungan dari Pak Kabid ya, para Kasupo, para Supor ya, para JF ya, yang ada di Kanwil ya untuk melaksanakan program ini. Saya sebenarnya kemarin sudah membuat sistem apa yang disebut dengan Sigap JTI ya. Sigap JTI ini adalah program akses untuk memperoleh bimbingan secara online ya dan bisa melihat apa saja yang dibutuhkan yang harus dipenuhi dalam JTI ini melalui sistem tersebut dan di sana ada kamus JTI. Ini nanti juga kalau agak kebingungan bisa langsung menelepon yang orang yang dulu menyiapkan semua materi ini diantaranya Mas Nanang ya. Mas Nanang itu bisa ke Mas Nanang aja langsung ditanyakan gitu. Tapi di sistem itu sebenarnya sudah sangat lengkap tentang apa yang semacam pertanyaan yang sering ditanyakan dan terkait dengan komponen-komponen ZI dan itu sudah dijelaskan termasuk template-templatenya harus bagaimana gitu. Jadi ini bisa dimanfaatkan ya karena Sigap ZI adalah dulu itu proyek perubahan saya ketika saya di Katrin 2 ya setahun yang lalu sebenarnya. Itu Bapak dan Ibu ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sehat walafiat dan bisa mengerjakan yang terbaik ya untuk madrasah ya, terutama terkait dengan prestasi WBK WBBM melalui program ZI ya, zona integritas ini. Itu barangkali Pak Nanang dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ses. Sama-sama Pak Kabit. Insya Allah rencana silaturahim lama mau silaturahim kita Pak Ses minta ketemu nih terakhir di Bogor Iya, tahun 2000. Pak Kabit nge-WhatsApp dulu kalau mau ke sini hari apa jangan sampai datang ke Jakarta sayanya nggak ada. Iya itu dihubungi lagi terbang wah soalnya 2 minggu yang lalu 2 kali berturut-turut tuh di Dirjen Pendis berkenaan dengan pendirian YIN sama Ahmad Ihsan Cendekia. Oh 2 minggu yang lalu